Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas B semuanya, alhamdulillah kita semua sampai pada pertemuan keempat mata kuliah Islam dan Sains. Dan pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, hasil diskusi kami. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Mas Halim Muhammad, yang kedua ada saya sendiri, Indri Nurhaliza, ada Nuh Maulana, dan ada Afikutun Ahniya. Ya, kelompok kami akan membahas tentang ilmu pengetahuan dalam pandangan Al-Quran dan Hadis. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama, hakikat pengetahuan. Pada dasarnya, hakikat ilmu pengetahuan adalah untuk mencari kebenaran secara ilmiah. Namun dalam Al-Quran dan Hadis, hakikat ilmu pengetahuan bukan semata-mata untuk mencari kebenaran yang bersifat ilmiah tersebut, melainkan untuk mencari tanda-tanda kebaikan-kebaikan dan rahmat. Seperti kita ambil contoh dalam Quran surat Al-A'raf ayat 57, Allah berfirman, dan ialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Di sini kita akan membahas hujan, itu hingga apabila angin tersebut telah membawa awan mendung dan kami arahkan suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Jadi terbukti secara ilmiah. Jadi kita semua mengetahui proses terbentuknya hujan dari air laut yang menguap, kemudian menjadi awan mendung, dan awan mendung tersebut karena dorongan angin, terbawa angin, kembali ke daratan dan turunlah hujan. Seperti itu. Al-Quran bukan merupakan penghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mendorong manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, ilmu pengetahuan atau sains itu bukanlah kebenaran yang mutlak. Jadi masih bisa diperbarui, dan kita manusia bisa mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya beliau Al-Zanurji, ilmu ditafsiri dengan sebuah sifat yang mana jika dimiliki oleh seseorang, maka menjadi jelaslah apa yang terlintas di dalam pengertiannya. Dengan menurut bahasa, yaitu ilmu berasal dari bahasa Arab yang itu masdar dari kata alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu dipadankan dengan kata science dan pengetahuan dengan kata knowledge. Ilmu dalam pandangan Al-Quran. Dalam pandangan Al-Quran sendiri, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahan, yaitu fungsi manusia sebagai pemimpin di bumi ini. Ini tercermin dari kisah kejadian manusia pertama yang dijelaskan Al-Quran dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Allah berfirman, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sedangkan ilmu pengetahuan dalam pandangan hadis, saya akan menyebutkan sebuah hadis, yaitu tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Artinya menuntut ilmu itu suatu kewajiban kepada setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah. Perlu digarisbawahi, yaitu suatu kewajiban. Jadi hadis di atas itu memberikan dorongan yang sangat kuat bagi kita semua kaum muslimin untuk belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum, karena suatu perintah kewajiban tentunya harus dilaksanakan, dan berdosa hukumnya jika tidak dikerjakan. Lebih lanjut, Rasulullah mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu sebanyak hayatnya tanpa dibatasi usia, ruang, waktu, dan tempat, sebagaimana sabdanya dalam hadisnya, yaitu tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, dan tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Itu tentang ilmu dalam pandangan hadis. Jadi sungguh sangat diwajibkan kita semua untuk menuntut ilmu. Kesimpulan pembahasan kami yaitu dengan demikian, Al-Quran dan hadis merupakan
sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam dalam spektrum seluas-luasnya. Lebih lagi, kedua sumber pokok Islam ini memainkan peran ganda dalam penciptaan dan pengembangan ilmu-ilmu. Adapun peran-peran tersebut yaitu yang pertama, prinsip semua ilmu dipandang kaum muslimin terdapat dalam Al-Quran, dan sejauh pemahaman terhadap Al-Quran, terdapat pula penafsiran yang bersifat esoteris terhadap kitab suci ini, yang memungkinkan tidak hanya pengungkapan misteri-misteri yang dikandungnya, tetapi juga pencarian makna secara lebih mendalam yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan paradigma ilmu. Yang kedua, Al-Quran dan hadis menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ilmu dengan menekankan kebaikan dan keutamaan menuntut ilmu. Pencarian ilmu dalam segi apapun pada akhirnya akan bermuara pada penegasan tauhid. Dan karena itu, seluruh metafisika dan kosmologi yang lahir dari kandungan Al-Quran dan hadis merupakan dasar pembangunan dan pengembangan ilmu Islam. Singkatnya begini, Al-Quran dan hadis menciptakan atmosfer khas yang mendorong aktivitas intelektual dalam konformitas. Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sumber pengetahuan yang paling pasti. Namun Al-Quran juga menunjukkan sumber-sumber pengetahuan lain di samping apa yang tertulis di dalamnya yang dapat melengkapi kebenaran wahyu. Pada dasarnya sumber-sumber itu diambil dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena pengetahuan yang tidak diwahyukan tidak diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia secara langsung, dan karena keterbatasan metodologis dan aksiologis dari ilmu non-wahyu tersebut, maka ilmu-ilmu tersebut di dalam Islam memiliki kedudukan yang tidak sama dengan ilmu pengetahuan yang langsung diperoleh dari wahyu, sehingga di dalam Islam tidak ada satupun ilmu yang berdiri sendiri dan terpisah dari bangunan epidemiologis Islam. Ilmu-ilmu tersebut tidak lain merupakan bayan atau penjelasan yang mengonfirmasi wahyu yang sebenarnya pasti. Disinilah perbedaan epistemologi sekuler dengan epistemologi Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan jika ada pertanyaan kita diskusikan di forum dengan bantuan Pak Irfai. Dengan bantuan beliau semoga semua bisa terjawab. Dan mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.